Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Nick Dixon. Nah, pada video hari ini saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab ya bunga pada pohon anggur import kita itu rontok ya. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkannya dan saya akan membahas faktor-faktor yang secara umum ya yang sering terjadi sebagai penyebab rontoknya bunga-bunga anggur import kita. Nah, ini contohnya adalah bunga anggur import Veles ya teman-teman ya. Nah, ini juga adalah masa-masa yang sangat rawan ya kalau posisi bunga anggurnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, itu kerontokan kalau sampai terjadi itu bisa sangat fatal. Nah, ini adalah contoh bunga anggur yang sudah mekar ya teman-teman ya, dan ada yang juga sudah berubah menjadi berry ya. Nah, sedangkan ini juga ada yang sudah mekar ya, tapi belum mekar semuanya ya. Nah, bunga-bunga seperti ini yang biasanya sangat-sangat rawan terjadinya kerontokan. Nah, mari kita bahas bersama ya penyebabnya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, salah satu faktor yang paling umum dan sering terjadi yang menyebabkan bunga anggur import kita rontok itu biasanya adalah faktor penyiraman air pada media tanam pohon anggur kita ya. Nah, biasanya kalau pohon anggur import saya pada masa vegetatif, artinya tidak ada bunga ya, itu biasanya saya penyiramannya hanya seminggu 2 kali ya. Penyiraman di hari Sabtu atau di hari Minggu itu sekalian pemupukan ya, dan juga penyiraman di hari Selasa atau Rabu. Nah, itu penyiraman bersamaan dengan pupuk organik cair. Nah, itu aja. Jadi penyiramannya cuma seminggu 2 kali. Nah, kalau posisi anggurnya lagi berbunga seperti pohon anggur import Veles ini ya, nah itu penyiraman airnya berbeda ya teman-teman ya. Nah, biasanya setiap pagi itu saya akan siram itu minimal 1 gayung ya. Bentar saya ambil. Nah, kira-kira 1 gayung seperti ini teman-teman ya, di pagi hari ya. Bagusnya penyiraman air itu di pagi hari ya. Nah, kalau misalnya cuaca udaranya terlalu panas ya, itu mungkin di pagi hari saya bisa menyiram sampai 2 gayung seperti ini. Nah, kalau di siang harinya itu panas terik ya, panas terik, kadang itu penguapan air pada media tanaman kita itu bisa lebih tinggi ya, jadi media tanamnya agak kering. Nah, biasanya di sore hari saya tambahkan 1 gayung lagi ya, tapi tidak selalu, tergantung kondisi media tanam saya. Jadi sebelum kita siram itu perlu kita cek dulu. Nah, media tanam pada waktu berbunga itu dia memerlukan kondisi media tanam yang lembab, artinya tidak kering ya. Kalau kekeringan bunganya bisa rontok, tidak terlalu basah sampai becek. Nah, basah dan becek itu juga bisa menyebabkan bunga anggur import kita itu pada rontok. Jadi terlalu banyak air itu juga bisa salah satu jadi penyebabnya teman-teman ya. Nah, makanya kalau teman-teman perhatikan pohon anggur import Veles saya ya, media tanamnya itu saya tutup dengan plastik yang bergelombang itu supaya tidak kemasukan air, karena minggu lalu itu sempat terjadi hujan sampai 3 hari berturut-turut ya, disertai angin kencang. Nah, itu sampai masuk ke media tanam saya. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya saya sudah tidak siram lagi ya, karena takut terlalu basah. Nah, jadi teman-teman kalau pohon anggur importnya berbunga itu penyiraman air itu perlu diperhatikan ya, jangan sampai berlebihan dan juga jangan sampai kering ya. Minimal itu 1 gayung di pagi hari minimal ya, untuk menjaga kelembapan media tanam pohon anggur import kita. Nah, kemudian faktor penyebab yang kedua itu biasanya adalah masalah pemupukan. Nah, untuk pemupukan ya, kalau teman-teman yang menggunakan pupuk tumbuhan
MKP, karate boron dan juga KNO3 putih ya. Itu dosisnya kan cukup tinggi ya, sekitar 56 gram ya. Ya, dicampur 5 liter air atau 10 liter air, kemudian disiramkan ke planter bag. Nah, biasanya itu disarankan untuk stop pemupukannya ya setelah pangkas pembuahan sampai bunga berubah berry set. Kalau dilanjutkan itu bisa terjadi overdosis pupuk dan menyebabkan bunga-bunga anggur inputnya pada rontok. Nah, sedangkan kebiasaan saya di kebun Clarissa ini, karena saya pemupukan pembuahannya menggunakan NPK Grower dan hanya dengan dosis rendah ya. Nah, setelah pangkas pembuahan pun pemupukan NPK Grower tetap saya lanjutkan. Sampai masa berbunga pun tetap saya lanjutkan ya. Seperti berbunga seperti Veles ini juga pemupukan NPK Grower secara rutin tetap dilakukan. Nah, itu tidak menyebabkan bunganya rontok ya. Nah, teman-teman bisa melihat pohon-pohon anggur import Jan Grande, Dixon, Baikono dan sebagainya yang sudah saya buahkan ya. Nah, itu perlakuan pupuknya selama masih ada bunganya juga sama. Jadi tidak menyebabkan kerontokan bunga. Tapi bagi teman-teman yang menggunakan MKP, karate boron dan juga KNO3 putih, itu disarankan untuk di stop dulu sampai bunga berubah menjadi berry set, baru dilanjutkan ya. Nah, kemudian faktor penyebab kerontokan bunga yang ketiga adalah penyemprotan fungisida dan insektisida pada saat pohon anggur impor kita lagi berbunga. Nah, biasanya kalau saya itu ya setelah pangkas pembuahan itu akan saya semprot dengan fungisida dan insektisida untuk mencegah terjadinya jamur pada bekas-bekas potongan batang tersier kita. Nah, setelah itu saya biasanya tidak melakukan penyemprotan lagi ya, terutama saat berbunga. Penyemprotan fungisida dan insektisida dilakukan apabila sangat terpaksa. Misalnya pada saat berbunga seperti ini, misalnya daunnya terserang jamur ya atau terserang hama, ya terpaksa kita harus semprot ya, tapi dengan dosis rendah ya. Secara rutin pun yang biasa saya lakukan adalah penyemprotan dengan dosis rendah. Nah, pada saat berbunga juga sama, dosisnya rendah. Jangan full dosis ya teman-teman ya. Nah, kemudian pada saat penyemprotan itu diusahakan bunganya jangan disemprot ya, bunganya jangan semprot aja daun-daunnya, batang sekundernya dan sebagainya ya. Karena pada masa berbunga itu biasanya itu masa yang sangat rawan ya. Lebih baik tidak usah dikutak-atik bunganya ya, tidak usah disemprot ini dan itu, tidak usah disemprot fungisida, insektisida, disemprot POC, disemprot PSB dan sebagainya ya. Kalau saya sih begitu ya teman-teman ya. Untuk berjaga-jaga jangan sampai bunga anggur kita rontok. Nah, faktor keempat yang sering terjadi sebagai penyebab rontoknya bunga-bunga anggur impor kita itu adalah hujan ya, hujan dan angin besar ya. Nah, bagi teman-teman yang menanam pohon anggur impor tanpa atap naungan atau tanpa perlindungan atap UV, makanya sangat disarankan untuk tidak membuahkan pohon anggur importnya di musim hujan. Kenapa? Air hujan yang berlebihan ya dan juga angin kencang itu bisa membuat bunganya rontok. Bukan hanya pada bunga pohon anggur impor, tapi pada bunga-bunga pohon mangga, pohon kelengkeng dan sebagainya juga bisa seperti itu ya. Jadi sangat disarankan tidak dibuahkan pada musim hujan. Kecuali kalau teman-teman menanam pohon anggur impornya di bawah atap naungan ya, atau di bawah lindungan plastik UV. Nah, itu tidak masalah. Musim apapun terserah teman-teman mau membuahkannya silakan saja ya. Nah, kemudian air hujan itu kalau yang tanpa atap naungan, selain air hujan yang langsung mengenai bunga bisa merontok, air hujan yang masuk berlebihan ke dalam media tanam pohon anggur kita itu juga bisa menyebabkan kerontokan bunga ya, sama seperti penyiraman yang berlebihan ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi memang pada saat pohon anggur kita lagi berbunga, memang itu adalah saat-saat yang agak rawan ya, agak penting dan perlu perawatan dan penjagaan yang lebih ekstra supaya bisa menjadi fruit set. Nah, kalau biasanya sudah menjadi fruit set itu biasanya sudah melewati masa-masa kritis ya. Intinya itu seperti sudah keluar dari ruang ICU ya. Jadi kalau sudah fruit set biasanya udah jauh lebih aman
ya teman-teman. Nah, saya rasa cukup sekian dulu ya video saya untuk hari ini ya. Semoga video saya ini bisa sedikit banyak bermanfaat buat teman-teman, khususnya teman-teman yang pada pohon-pohon anggur importnya lagi berbunga ya, sehingga tidak usah panik ya, dan juga tidak usah bingung bagaimana merawat bunga-bunga anggur importnya ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video di channel YouTube Nick Dixon. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.